sehingga bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Puji Tuhan, terima kasih buat saudara yang sudah menulis, teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, satu sore ada pendeta sedang terburu-buru ya meninggalkan sebuah mall. Di pintu keluar, lalu kemudian duduklah seorang ibu yang tua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ibu tua ini memakai pakaian yang lusuh, tangannya terulur, matanya meminta-minta. Lalu kemudian sang pendeta seperti refleks, Bapak Ibu Saudari ya, refleks. Dia menggelengkan kepala sambil berkata, "Maaf Bu," dan terus berjalan menuju mobil ya di dalam setiap kehidupannya. Di dalam mobil dengan AC yang sejuk, ya dengan musik yang lembut, saudari. Kemudian hati Pak Pendeta ini tiba-tiba dihantam sebuah pertanyaan yang bukan berasal dari dirinya sendiri. Jika itu adalah aku, apakah kau akan tetap berkata tidak dan meninggalkan aku? Ada di suara hati kecilnya mengatakan demikian. Jika itu adalah aku, apakah kau akan tetap berkata tidak dan meninggalkan aku? Saudara-saudara yang dikasihi, pada hari itu Pak Pendeta itu menyadari bahwa dia bukan hanya melewati seorang pengemis. Dia mungkin telah melewati sebuah altar, sebuah kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan dalam wujud yang paling saudara dan saya tidak duga. Saudara, biarlah hari ini kita boleh mengingat, kita boleh terus diingatkan melihat wajah Yesus, melihat Yesus dalam setiap wajah orang-orang yang terpinggirkan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, coba kita bayangkan bersama untuk 1 menit. Jika Yesus secara fisik datang ke kota kita hari ini, menurut kalian di mana kita akan menemui Dia? Jika Yesus datang dalam setiap kehidupan saudara, di kota saudara, atau di rumah saudara, atau di wilayah saudara hari ini, di mana Dia akan menemukan kita? Apakah Dia akan berada di pusat perbelanjaan yang mewah, di gedung pemerintahan, atau di hotel berbintang untuk sebuah konferensi, saudara? Atau apakah justru kita akan menemukannya di kolong jembatan, bersama dengan para tunawisma, di ruang gawat darurat rumah sakit, menemani seorang yang sakit, yang tidak punya biaya, atau di penjara, mendengarkan cerita seorang narapidana yang dihukum karena kesalahan masa lalunya? Saudara, mungkin jawabannya membuat kita tidak nyaman, karena Alkitab dengan jelas menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang memilih untuk berdiri di pinggiran. Hari ini kita akan menggali kebenaran ini, dan biarlah ini mengubah setiap kehidupan kita semua. Saya ingin mengajukan satu pertanyaan yang sangat jujur kepada kita semua, dan juga mungkin kepada diri saya sendiri. Apakah kita lebih sering berdoa untuk dilindungi atau meminta perlindungan kepada Tuhan? Ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, apakah saudara dan saya lebih sering berdoa untuk dilindungi daripada orang-orang saudara berdoa buat orang-orang yang terpinggirkan? Saudara berdoa untuk melayani mereka yang terpinggirkan dalam setiap kehidupan saudara. Seringkali kita berdoa agar kita tidak dilecehkan oleh pengemis di lampu merah. Kita berdoa agar lingkungan kita aman dari orang-orang yang mencurigakan. Tetapi tanpa sadar kita telah membangun tembok doa untuk mengisolasi diri kita semua dari setiap kehidupan orang-orang yang terpinggirkan. Dan itulah yang menjadi jantung dari panggilan Kristus di dalam setiap hidup saudara. Panggilan hati bagi setiap kita semua. Dan biarlah saat hari ini Bapak Ibu Saudari kita akan belajar bahwa panggilan kita yang tertinggi justru adalah pergi ke tempat-tempat yang kita takuti, untuk menemukan wajah Kristus yang selama ini kita cari di dalam setiap doa-doa kita semua. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat hari ini mari kita renungkan setiap firman Tuhan dalam setiap kehidupan saudara di dalam Lukas pasal 4. Ya, saya ambil garis besarnya saja ya dalam pembacaan ini. Lukas pasal 4 ayat 16 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Roh Tuhan ada padaku
Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa di Nazaret ini bukan sekedar pembacaan Alkitab biasa. Ini adalah manifestasi dari setiap kehidupan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum dia melakukan mujizat dalam setiap kehidupannya, Yesus mendeklarasikan kepada dunia siapakah dia, apakah misinya di dalam setiap kehidupannya. Dan perhatikan, misi itu berpusat pada orang-orang yang berada di tengah-tengah masyarakat atau kaum marginal, kaum yang terpinggirkan, orang miskin, orang tawanan, orang buta, orang yang tertindas, orang yang tidak bernilai bagi dunia ini. Saudara, Allah kita yang kita sembah bukanlah Bapak Ibu Saudari Allah yang berdiam di pusat kekuasaan. Bukan hanya Allah yang berdiam di pusat kekuasaan, di kemewahan, di popularitas. Bapak Ibu Saudari, dia adalah Allah yang memperhatikan kaum-kaum yang terpinggirkan. Dia adalah Allah yang memperhatikan kaum-kaum yang tidak diperhatikan oleh manusia pada umumnya. Allah yang secara sengaja dan penuh kasih memilih untuk berdiri di pinggiran bersama mereka yang diabaikan, bersama mereka yang dilupakan, bersama mereka yang diinjak-injak. Beberapa waktu yang lalu ada seorang Bapak Ibu Saudari menyampaikan kepada saya, "Pak Pendeta, perkenalkan nama saya ini. Ya, saya dari penjara." Dia sampaikan, "Saya di penjara karena begini, karena begitu dan lain sebagainya." Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tolong doakan saya Pak Pendeta, supaya dia bisa menjalani hidup setelah nanti dia lepas dari penjara dan lain sebagainya. Saudara, Allah hadir buat setiap orang-orang demikian, apalagi kalau dia bertobat dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu, mari kita belajar di dalam setiap kehidupan kita semua. Pada kesempatan saat hari ini, kita belajar merefleksikan hati Tuhan melalui setiap pelayanan kepada kaum yang terpinggirkan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Yang pertama, saudara, Allah yang memilih kaum-kaum yang marginal di dalam setiap kehidupan mereka. Mari kita lihat pola Alkitab dari sudut pandang biblika. Saudara, dalam perjanjian lama, Allah itu memilih bangsa Israel bukan karena mereka besar, bukan karena mereka kuat, tetapi justru karena mereka yang paling kecil dari segala bangsa. Kalau saudara lihat anak Israel sekarang kan ya, kalau saudara lihat di peta itu kecil sekali tuh Bapak Ibu Saudari. Ya, kalau dalam peta tuh kecil. Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mereka adalah bangsa budak yang tertindas ya di Mesir pada saat itu. Saudara, hukum Taurat dipenuhi dengan perintah untuk mengasihi orang asing, mengasihi janda, mengasihi yatim piatu. Kemarin dari panti asuhan juga sampaikan kepada saya, "Pak Pendeta, doakan panti asuhan kami." Saya tanya, ya dia ngechat pribadi soalnya, "Panti asuhanmu di mana?" "Di Medan." Ya, saudari yang kasih lihat. Jadi kalau Bapak Ibu Saudari tergerak untuk mendukung, ya nanti ada orang-orang yang masuk, misalkan panti asuhan, saudara tergerak, dukunglah. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau memang Roh Kudus menggerakkan hatimu dalam setiap kehidupanmu. Tapi tetap kalian harus tanya, ya kalau kepada setiap mereka yang rindu, ya panti asuhan mereka untuk dibantu dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, saudara harus pastikan dulu, datangin dulu, tanya, ya, melihat dulu alamatnya dan lain sebagainya. Memang tidak mudah, tetapi Bapak Ibu Saudari, saya percaya Tuhan ada di dalam setiap room kita, ya setiap hari, sehingga mereka boleh datang, ya mereka boleh berbagi, mereka boleh saling mengasihi. Bapak Ibu, sekali lagi hukum Taurat dipenuhi dengan perintah untuk mengasihi orang asing, mengasihi janda, mengasihi yatim piatu, mengasihi orang-orang miskin. Ulangan pasal 24 ayat 17, Bapak Ibu Saudari dapat menemukan di sana. Allah mereka adalah Allah yang membela hak orang-orang yang tertindas. Bapak Ibu, kelahiran Yesus di kandang yang hina di Bethlehem, sebuah kota yang kecil, ya,
Mungkin kota yang tidak terlihat, apalagi kandangnya yang hina itu Bapak Ibu Saudari, yang tidak dipandang oleh manusia pada saat itu. Keluarganya adalah pengungsi dari Mesir. Ya, sepanjang pelayanannya dia terus-menerus dituduh sebagai sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Saudara, itu sebutan untuk orang-orang yang dipinggirkan secara religius dan sosial. Saudara, jika ini adalah karakter Allah, maka gereja sebagai tubuh Kristus harus memiliki DNA yang sama seperti Kristus. Gereja bukanlah benteng bagi orang-orang suci. Gereja tidak seharusnya mendirikan tembok-tembok supaya orang yang datang kepada Tuhan harus melalui gereja-gereja yang tampak bersih dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudari, gereja adalah rumah sakit bagi orang-orang yang terluka, bagi orang-orang yang terpinggirkan. Pertanyaannya bagi kita semua, apakah kita semua sebagai jemaat-jemaat lebih mencerminkan Bapak Ibu Saudari ketika datang ke gereja itu seperti sebuah klub, ya, yang nyaman, ya Bapak Ibu Saudari, yang dingin, yang mewah dan lain sebagainya, atau Bapak Ibu Saudari, gereja adalah sebagai pelabuhan bagi mereka yang terdampar, bagi mereka yang terpinggirkan di dalam setiap hidup mereka. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pernyataan bahwa Allah yang mengasihi orang-orang ya yang termarginalkan, ya yang terpinggirkan dalam setiap hidup mereka. Saudara, ini bukanlah sebuah ide yang modern yang dipaksakan ke dalam teks ini, melainkan sebuah tema teologis yang menyelubungi seluruh narasi dari Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu. Saudara, ada pemilihan Israel di sana dalam Ulangan pasal yang ke-7. Musa menegaskan, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun Tuhan berkenan kepadamu dan memilih kamu, tetapi karena Tuhan mengasihi kamu. Israel, Bapak Ibu Saudari, bukanlah kekaisaran perkasa seperti Mesir atau mungkin seperti Asyur pada zaman itu. Mereka adalah bangsa yang kecil, yang terpinggirkan. Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, identitas mereka dirumuskan dalam pengakuan iman di dalam Ulangan pasal 26 ayat yang kelima. Bapakku adalah seorang Aram, katanya, seorang pengembara yang pergi ke Mesir, ya Bapak Ibu Saudara, dan dari sana menjadi satu bangsa yang besar, yang kuat dan banyak jumlahnya. Tetapi kemudian dianiaya, ditindas oleh orang-orang Mesir. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, fondasi identitas nasional bangsa Israel pada saat itu adalah pengalaman penindasan, pengalaman peminggiran. Allah memilih dan membebaskan mereka, ya Bapak Ibu Saudari, dari kaum yang terpinggirkan menuju bangsa yang dimerdekakan. Bapak Ibu Saudari, hukum Taurat kemudian dibentuk untuk memastikan mereka tidak menjadi penindas yang baru, tetapi masyarakat yang memelihara keadilan bagi yang lemah di dalam setiap kehidupan bangsa itu. Saudara, itu pemilihan Israel. Allah memilih, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa yang terpinggirkan pada saat itu. Kita belajar dari pemilihan Israel. Lalu kemudian kita belajar dalam setiap para nabi. Para nabi terus-menerus mengecam ketidakadilan dan menyerukan pembelaan bagi orang-orang yang terpinggirkan. Yesaya 1 ayat 17 dia menyerukan, Bapak Ibu Saudari, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Dalam Amos 5 ayat 24 juga menyatakan bahwa kehendak Tuhan, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Bapak Ibu Saudara-saudari, bagi para nabi, ibadah yang sejati tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, dari keadilan sosial. Mereka selalu memperhatikan kehidupan sosial masyarakat di dalam setiap kehidupan bangsa mereka, khususnya bangsa Israel. Karena ketidakpedulian terhadap orang-orang miskin dan tertindas itu adalah pengkhianatan terhadap perjanjian dengan Allah yang membebaskan setiap mereka. Saudara, maka sebagai seorang pemimpin, baik itu di kantor, ya tempat bisnis usahamu, sebagai pemimpin di tengah-tengah lembaga-lembaga pemerintahan, saudara, apapun, baik di eksekutif, legislatif, yudikatif, saudara, belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda, dan saudara, adillah ya di dalam setiap kehidupanmu. Biarlah keadilan itu bergulung-gulung di tengah-tengah masyarakat yang kau pimpin.
Kebenaran itu menjadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan panduanmu, sehingga mengalir seperti sungai di tengah-tengah kehidupan bangsa kita semua. Kalau tidak, nanti Tuhan yang akan membuat gemuruh bangsa itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat ya di mana ya, Nepal kalau tidak salah ya, itu sudah ada yang mulai bergerak di sana. Di Inggris juga sama Bapak Ibu Saudari, baru-baru ini mereka juga demo dan lain sebagainya. Ya, dari Indonesia ke Nepal lalu kemudian ke Inggris. Ya, saudari yang dikasih oleh Tuhan, mengenai migran dan lain sebagainya. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau suara keadilan itu saudara tidak perjuangkan, maka Tuhan sendiri yang akan bertindak. Apapun rencana-rencana yang saudara bangun, kalau Tuhan sudah bertindak, maka akan terjadilah dalam setiap kehidupan bangsa itu. Karena apa? Karena ketidakadilan, karena korupsi di mana-mana di dalam setiap kehidupan bangsa itu. Karena kebenaran Bapak Ibu Saudari menjadi barang yang mahal, barang yang langka. Karena semua pernyataan-pernyataan yang disampaikan banyak kepalsuan. Ya, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, seolah-olah benar, tetapi ada udang di balik batu. Ya, saudari, jangan kita menjadi orang-orang demikian dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, bagi para nabi, ibadah yang sejati tidak dipisahkan dari keadilan sosial. Saudara, kalau kita sebagai anak-anak Allah atau gereja tidak peduli terhadap orang miskin dan tertindas, itu adalah pengkhianatan terhadap perjanjian dengan Allah yang membebaskan. Bapak Ibu, puncaknya di dalam Yesus. Yesus adalah manifestasi dari setiap kehadiran Allah. Ketika dia ada di Nazaret, dia mengutip Yesaya 61. Saudara, orang miskin tadi dikatakan, tawanan, orang buta, orang yang tertindas. Bukankah ini metafora spiritual ya di dalam setiap kehidupan mereka? Saudara, ini bukanlah metafora spiritual biasa maksud saya, atau metafora spiritual belaka. Dalam konteks Yahudi abad pertama, saudara, ini merujuk kepada kelompok-kelompok sosial, kelompok-kelompok ekonomi yang nyata. Ya, Bapak Ibu Saudari, mereka yang buta terhadap hukum, mereka yang secara sosial terbelenggu. Lalu kemudian Tuhan Yesus mengutip nubuatan ini dan berkata, pada hari ini genaplah nas ini, sewaktu kamu mendengarnya. Lukas 4 ayat yang ke-21. Yesus menyatakan bahwa misi mesianiknya secara definitif itu berpihak pada mereka yang terpinggirkan. Yesus hadir buat orang-orang yang terpinggirkan. Saudara, ini mengungkapkan setiap hati Allah yang secara aktif memihak kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang tertindas, kepada orang-orang yang merasa tidak adil di dalam setiap kehidupannya, yang tidak berdaya. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, keadilan dalam perjanjian lama itu bukanlah netral. Itu adalah keadilan yang seharusnya membela setiap orang-orang yang tertindas ini. Itulah hati Allah. Saudara, kerajaan Allah membalikan setiap nilai-nilai dunia yang dianggap penting oleh dunia. Apa yang dianggap penting oleh dunia? Oleh suatu negara, kekuatan, hidup ekonomi, ya, kekayaan bangsanya, statusnya, ya saudari, negara adidaya dan lain sebagainya. Itulah yang dibanggakan oleh dunia, yang seringkali menjadi penghalang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Sementara yang kecil, yang terhilang, justru Bapak Ibu Saudari, itu menjadi fokus perhatian Tuhan. Itu menjadi fokus dan perhatian Tuhan. Yang kecil dan yang terhilang, saudara, mari bersama-sama. Inilah yang kita fokuskan sebagai anak-anak Allah. Kalau saudara sebagai gereja, sebagai unit terkecil dalam setiap kehidupan gereja, saudara, mari kita perlu bertanya, termasuk gereja kita semua, dimanapun kita berada. Apakah program, apakah lokasi, apakah bahasa, budaya kita lebih menarik bagi orang-orang yang sudah tercukupi, atau bisa diakses, ya, buat setiap mereka semua, kaum-kaum marginal dalam setiap hidup mereka. Apakah kita menghabiskan lebih banyak sumber daya untuk mempertahankan kenyamanan jemaat-jemaat inti, atau untuk menjangkau mereka yang di luar? Bapak Ibu, seringkali kita terjebak hanya memperhatikan tempat tembok gereja yang ada di dalam gereja kita masing-masing, tanpa kita mau menjangkau mereka yang di luar, tanpa kita mau menjangkau mereka yang terhilang di dalam setiap kehidupan mereka. Saudara, kita harus melatih untuk melihat seperti Allah melihat.
Kita harus melatih diri kita untuk melihat komunitas kita dengan kacamata yang Allah lihat. Bukan hanya melihat statistik berapa jemaat yang datang setiap hari Minggu, bertambah atau tidak. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan. Nanti minggu pertama, oh rame, minggu kedua tidak rame, minggu ketiga tidak rame, nanti minggu keempat rame. Lalu saudara buat statistik, harus apa ya yang diubah di minggu kedua, minggu ketiga sehingga kehadiran jemaat bisa rame lagi. Ya Bapak Ibu Saudara, bukan hanya melihat statistik kehadiran jemaat yang hadir, tetapi melihat di mana ada kelompok-kelompok yang tertindas. Di mana ada kelompok-kelompok yang diabaikan, di mana ada kelompok-kelompok yang disingkirkan Bapak Ibu Saudari. Seperti komunitas ada tertentu, ya, ada pengusaha masuk ke sebuah daerah untuk membuka ya tambang dan lain sebagainya. Itu kan ada masyarakat di sana, Saudari, di mana mereka pasti terdampak dalam setiap apa yang saudara lakukan di sana. Ya, saudara, belalah setiap perkara-perkara mereka. Baik juga penyandang disabilitas, ada korban kekerasan seksual, ya dan lain sebagainya. Saudara, belalah setiap kehidupan orang-orang demikian. Apalagi mereka yang punya kekerasan demikian, saudara yang kasih lihat Tuhan, korban bully, nggak mudah loh memulihkan mental mereka. Nggak mudah Pak Bu. Kita belajar membela hak-hak mereka yang tidak memiliki suara. Ya Bapak Ibu Saudari, ada orang-orang tertentu yang tidak punya rumah, ya. Perumahan yang layak. Kalau kita ada di dalam setiap tingkat pejabat-pejabat ya Bapak Ibu Saudari, kita bisa memperhatikan supaya orang-orang yang misalkan gajinya sekian ke bawah bisa mendapatkan rumah yang layak, upah yang adil, ya, atau akses kesehatan yang sejauh ini Bapak Ibu Saudari, salah satunya kalau di Indonesia ada BPJS, ya Bapak Ibu Saudari. Kalau dulu, wah Bapak Ibu Saudari kita masuk ruang ICU, saya pernah ya saya membawa anak saya ke ruang ICU menjaga, lalu kemudian ada seorang bapak ngomong, Pak, ya puji Tuhan sekarang ada BPJS. Kalau dulu orang tua saya yang pertama, kami menjual rumah, sampai beberapa rumah dia jual untuk membayar rumah sakit. Ya saudari dikasih oleh Tuhan, tetapi saat ini karena ada BPJS, puji Tuhan semua di cover ya oleh pemerintah. Ini salah satu dukungan akses kesehatan bagi mereka Bapak Ibu Saudari yang tidak memiliki sumber daya uang yang berlebih. Bukanlah politik gereja, saudari dikasih oleh Tuhan, bukanlah kita gereja berpolitik di dalam setiap kehidupan kita semua. Karena saudara mau mendapatkan satu keuangan, akses keuangan dari pemerintah, makanya saudara menjilat dan lain sebagainya. Tidak. Gereja tidak boleh berpolitik Bapak Ibu Saudari. Ya, gereja tidak boleh berpolitik. Gereja membiarkan jemaat-jemaat untuk mengikuti setiap politik dan lain sebagainya. Tetapi gereja sendiri tidak boleh berpolitik. Ya Bapak Ibu Saudari, tetapi gereja harus memperhatikan bagiannya untuk menyuarakan keadilan, untuk menyuarakan kebenaran. Inilah panggilan buat gereja untuk meneladani Allah dan membela hak-hak yang tertindas. Ini yang pertama saudara dan saya diingatkan, Allah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, dia ada di tengah-tengah kaum marginal, kaum yang terpinggirkan. Yang kedua, Bapak Ibu, Yesus itu dalam setiap wajah orang-orang terpinggirkan. Kita belajar yang kedua, ini mungkin titik yang paling menantang dan mengubah setiap paradigma kita semua. Saudara, dalam perikop ini ya, di dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46, Yesus melakukan sesuatu yang radikal. Dia mengidentifikasikan dirinya secara penuh dengan orang yang paling hina, orang yang paling terpinggirkan. Dia katakan, aku adalah orang yang lapar. Aku adalah orang yang asing. Aku adalah orang yang telanjang itu. Aku adalah orang yang sakit itu. Aku adalah orang yang dipenjara. Yesus tidak berkata, aku seperti orang yang lapar. Saudara, dia berkata, aku adalah mereka. Aku ada di dalam mereka. Saudara, ini seharusnya menjadi pengingat bagi kita semua. Ini berarti setiap kali saudara dan saya berhadapan dengan seorang pengemis, seorang pengungsi, seorang narapidana, seorang yang terkena HIV AIDS dan lain sebagainya, seorang difabel, ya Bapak Ibu Saudari, atau siapapun yang masyarakat anggap sampah, tidak berharga, kita sedang berhadapan dengan sebuah perwujudan kasat mata dari Kristus Yesus sendiri. Bapak Ibu, mereka bukanlah objek belas kasihan kita. Mereka adalah subjek di mana saudara bisa bertemu dengan Tuhan setiap hari.
Saudara, pelayanan kepada mereka bukanlah sekedar program sosial, berbagi-bagi sembako dan lain sebagainya. Saudara, itu juga ibadah kita. Itu ibadah kita, kita bisa bersekutu dengan Kristus lewat setiap penderitaan-penderitaan saudara-saudara kita ini. Saudara bisa berbagi dengan mereka, karena saudara menemukan Tuhan di dalam setiap wajah-wajah mereka. Amin Bapak Ibu Saudari. Ini mengubah segalanya. Ini bukan tentang kita memiliki, ya, lalu kemudian kita bisa menolong mereka yang tidak memiliki. Tetapi ini tentang kita yang beribadah kepada Kristus, dengan melayani Kristus yang hadir dalam setiap diri mereka. Yesus hadir dalam setiap orang-orang yang tertindas itu. Ini adalah panggilan untuk saudara melihat dengan mata iman bahwa Yesus hadir di dalam setiap kehidupan orang-orang yang terpinggirkan siapapun. Karena kita kan banyak yang berbeda kota, berbeda pulau. Maka saudara, ketika Tuhan hadirkan orang-orang itu dalam setiap kehidupan sekitarmu, belalah perkara mereka. Amin. Belalah perkara mereka. Tolonglah mereka. Karena saudara juga melihat wajah Yesus di dalam setiap kehidupan mereka semua. Maka saya selalu katakan, kalau saudara punya berlebih dalam setiap kehidupan materi, dalam hidup uang, saudara tidak selalu ke gereja. Tidak selalu ke gereja. Saudara tanya sama Roh Kudus dalam setiap hatimu, kemana Tuhan aku harus mengarahkan ini? Setiap kepercayaan yang sudah Tuhan berikan untuk aku jadi pengelola, tidak harus ke gereja. Di luar sana banyak pelayanan yang saudara harus kerjakan, sehingga saudara bisa menghadirkan nilai-nilai Kristus di dalam hidup saudara. Saudara, ini mengubah segalanya dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ya, saya bukan berarti melarang saudara memberikan ke gereja, tetapi sekali lagi saudara tanya kepada Roh Kudus, kemana saudara harus membawa setiap persembahan-persembahan itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadi jangan terjebak dalam setiap dogma gereja. Ya, kalau saudara terberkati, memang saudara punya komitmen untuk mendukung satu pelayanan gereja, tidak masalah. Saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso, mau mendukung dengan komitmen, ya, karena saudara berdoa Roh Kudus menggerakkan, tidak masalah. Ya, tetapi Bapak Ibu Saudari, saudara juga bisa berkomitmen menyisihkan kepada orang-orang yang termarginalkan dalam hidup mereka. Orang-orang yang terpinggirkan dalam setiap hidup mereka. Saudara, mari kita belajar pada poin yang kedua. Saudara diingatkan di dalam setiap kehidupan saudara, Yesus ada dalam setiap wajah-wajah orang yang terpinggirkan. Saudara, di dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46, perikop ini sering disebut penghakiman atas bangsa-bangsa. Itu adalah salah satu pengajaran Yesus yang paling radikal dan menantang. Saudara, perikop ini berada dalam rangkaian ajaran Yesus tentang akhir zaman. Ini menempatkannya dalam konteks penghakiman terakhir yang memberikan bobot di dalam setiap kehidupan pengajaran Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memberikan perhatian yang serius pada apa yang dikatakan. Ini bukan nasihat yang biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kriteria kalau saudara mau menjadi pengikut Kristus dalam hidup saudara. Kata kuncinya terletak pada Bapak Ibu Saudari, sesama yang paling hina ini. Karena di sana ada dikatakan sesama yang paling hina. Ya saudari, dan Tuhan Yesus mengklaim, aku adalah dia. Aku adalah sesamamu yang paling hina itu. Saudara, mari kita belajar di dalam setiap kehidupan kita semua. Mari Bapak Ibu Saudari, meskipun di dalam Matius maknanya lebih fungsional, tetapi identifikasi ini tetap sangat kuat. Yesus tidak mengatakan perbuatanmu kepada mereka yang dianggap ya sebagai perbuatanmu kepadaku, atau Bapak Ibu Saudari mewakili mereka. Dia mengatakan aku adalah mereka. Dia mengatakan sendiri aku ada di dalam setiap kehidupan mereka semua. Inilah peleburan identitas yang sempurna antara sang raja yang mulia dengan orang-orang yang paling hina. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari di dalam setiap kehidupan kita semua, Bapak Ibu, ada kelompok-kelompok domba yang diberkati. Ada kelompok-kelompok kambing ya yang mungkin belum diberkati dalam setiap kehidupan mereka. Mereka juga sama-sama terkejut. Mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang melayani atau mengabaikan raja dalam setiap hidup mereka. Kalau mereka sedang melayani orang-orang yang terpinggirkan. Bapak Ibu, kriteria penghakiman bukanlah sebuah pengetahuan doktrin. Tetapi Bapak Ibu Saudari, itu adalah ibadahmu kepada Tuhan. Itu adalah tanggapan praktismu. Ya, tanpa pamrih terhadap kebutuhan manusia.
Yang saudara jelas-jelas bisa melakukan ketika ada orang yang lapar, saudara berbagi telur. Atau berbagi apa yang saudara bisa berikan. Ketika ada orang yang jualannya mungkin 2.000, 5.000. Saudara memberikan 50.000 atau 100.000 tanpa minta kembalian. Karena saudara tahu bapak ini membutuhkan atau ibu ini membutuhkan. Ya Bapak Ibu Saudari, mereka yang lapar, mereka yang haus, mereka yang telanjang, mereka yang sakit, mereka yang asing, bahkan mereka yang ada di dalam penjara. Saudara, mari kita perhatikan setiap kehidupan mereka. Iman yang menyelamatkan itu diwujudkan di dalam kasih. Mari kasihi mereka sebagaimana Tuhan ada di dalam setiap kehidupan mereka semua. Saudara pun hadirkan Tuhan dalam setiap kehidupan saudara sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Amin. Jadi setiap saudara bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan, saudara, itu pertemuan potensial saudara dengan Kristus sendiri. Itu pertemuan potensial terhadap wajah Kristus di dalam setiap kehidupan orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang miskin. Ya, saudara, itulah tanda kasat mata yang melaluinya kita dapat mengalami anugerah dan bertemu dengan Tuhan. Saudara, inilah ketika kita melakukan memanusiakan manusia. Ya, ada orang-orang bukan memanusiakan manusia, tetapi membinatangkan manusia. Ya, saya pernah lihat itu kejadiannya ada di mana tuh, di Batam. Punya pembantu, punya asisten rumah tangga. Ya, saudari, ya mungkin kalian menggaji mereka, tetapi saudara, kita juga harus memanusiakan manusia. Mereka juga manusia, walaupun saudara bayar setiap bulannya dalam setiap hidup mereka. Tapi tidak perlu saudara sakiti. Ya, saudara hajar, saudara berikan alat pemanas di dalam setiap wajah, badan dan lain sebagainya. Itu tidak manusiawi. Itu membinatangkan manusia. Padahal kita punya tugas dalam setiap kehidupan kita semua untuk memanusiakan manusia. Bapak Ibu Saudari, jangan pakai hartamu untuk menindas orang-orang yang lemah. Siapapun yang ada di dalam rumahmu, baik itu asisten, anak-anakmu, pasanganmu, ya saudari dikasih oleh Tuhan, supir pribadimu, jangan kau tindas mereka. Saudari dikasih oleh Tuhan, tetapi biarlah engkau memuliakan martabat setiap manusia. Itulah manusia, ya, memanusiakan manusia. Saudara tahu mereka juga perlu beristirahat dalam hidup mereka. Mereka saudari dikasih oleh Tuhan, ada waktu-waktu di mana mereka juga boleh memiliki hari-hari libur. Berikan hari libur kepada setiap mereka, ya, dalam setiap kehidupan saudara. Kebenaran ini menghancurkan pemisahan yang palsu antara iman dan perbuatan. Karena iman yang sejati kepada Kristus, Bapak Ibu Saudari, maka secara normal, ya, secara organik, Bapak Ibu Saudari, secara alami, itu tidak terelakkan. Itu pasti akan terungkap di dalam setiap pelayanan kasihmu kepada Kristus di tempat-tempat yang tersembunyi. Walaupun gereja tidak mencatat, ya Bapak Ibu Saudari, walaupun pemerintah tidak mencatat perbuatan-perbuatan baikmu, tetapi malaikat itu mencatat. Ya Bapak Ibu Saudari, malaikat itu mencatat. Oh ibu ini, oh bapak ini, oh pribadi ini. Wah, kepada setiap orang-orang yang terpinggirkan. Saudara, setiap kali kita membagikan paket sembako, mengunjungi panti jompo, panti asuhan, menolong setiap orang-orang yang terkena, ya, gempa, misalkan kemarin ada di Bali, ya, yang banjir dan lain sebagainya. Dalam setiap kehidupan mereka kita bisa menolong, ya, kita bisa membuka dapur umum supaya mereka yang mungkin terdampak bisa, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, makan dalam hidup mereka. Kita harus melakukannya dengan kesadaran apa? Bahwa kita sedang melayani Tuhan, bukan hanya untuk menolong manusia. Inilah untuk mengubah motivasi dari rasa bersalah. Atau Bapak Ibu Saudari yang mungkin saudara punya superioritas ketika saudara ada di dalam gereja, tetapi ketika ada di tengah-tengah masyarakat, saudara tahu itu sesamamu manusia. Ya, sebesar apapun, setinggi apapun posisimu saudari di dalam gereja, saudara harus turun untuk apa? Ya, menolong setiap hidup mereka. Bapak Ibu, ayo kita belajar, ini pun pelayanan kepada Tuhan. Kita perlu berdoa, meminta mata yang mampu melihat Yesus di dalam setiap wajah-wajah orang yang mungkin kita hindari secara tidak sadar. Mungkin kalau ada pemulung, jangan ketemu pemulung, bau dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari, dia pecandu sebelumnya, dia sedang recovery, nggak maulah bergaul sama orang-orang demikian. Atau mungkin dia ada seorang yang penyakit mental. Di gereja kami dihadirkan Bapak Ibu Saudari, ada orang yang mungkin punya kebutuhan khusus, sudah
sudah pemuda mungkin pemudi, saudari hadir, ya. Ketika ditanya dia hanya bisa tersenyum, ketawa, ya, senyum ketawa. Kita tetap mau layani orang-orang demikian. Saudari ini kasih oleh Tuhan karena kita tahu ada wajah Yesus di dalam setiap hidup mereka. Walaupun mungkin kalau lagi ngomong, kita ngomong apa dia jawabnya apa. Saudari ini kasih oleh Tuhan. Tapi kita rindu melayani mereka dalam setiap hidup mereka semua. Kita harus jujur mengaku setiap dosa dalam setiap kehidupan kita semua. Apa itu? Dosa ketidakpedulian. Kita melewati seorang pengemis tanpa peduli. Mendengar berita ketidakadilan kita masa bodoh. Ya Bapak Ibu Saudari, kita mengubah channel yang hanya memberkati ataupun hanya memuaskan mata kita semua. Saudara, itu juga sebagai bentuk mengabaikan Kristus di dalam setiap kehidupan saudara. Berkomitmenlah untuk tidak lagi melewati dari seberang. Tetapi Bapak Ibu Saudari, kalau saudara belajar, ada imam tuh ya, ketika ada orang Samaria. Ya saudari, ada orang yang terluka maksud saya. Lalu ada iman yang datang. Lalu ketika melihat yang terluka, dia seberang. Ya, dia menyeberangi orang itu dan dia lewat. Lewi juga demikian. Dalam perumpamaan orang Samaria. Saudari dikasih oleh Tuhan, tetapi yang ketiga ada orang Samaria yang baik hati, yang murah hati. Dia melihat ada orang yang terluka. Dia tidak menyeberangi loh Bapak Ibu Saudari. Dia mendekati. Dia tidak melewati orang yang sedang terluka itu. Dia mendekati. Dia menyembuhkan, dia membalut luka-lukanya. Dia taruh di tempat yang terbaik. Ya, di tempat penginapan dan dia membayarkan. Ya, tempat penginapan itu bagi orang yang terluka itu. Saudara, ayo kita berkomitmen untuk tidak lagi melewati dari seberang. Ya Bapak Ibu Saudari, tetapi berhenti dan terlibat untuk menolong, untuk membantu. Ya, dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Karena Bapak Ibu Saudari, setiap peristiwa-peristiwa yang dihadirkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, Bapak Ibu Saudari, itu bukan terjadi satu kebetulan. Itu kurikulum kehidupan yang Tuhan sudah berikan. Apakah kamu masa bodoh atau kamu mengambil peran? Ya, kalau saudara mengambil peran, maka saudara level imanmu naik lagi. Naik lagi terus dalam setiap kehidupanmu. Bapak Ibu, ayo kita belajar ya. Pada poin yang kedua, saudara diingatkan, Yesus ada dalam wajah orang-orang terpinggirkan. Yang ketiga, saudari yang terakhir kita belajar. Ya, saudari yang dikasih oleh Tuhan, pelayanan praktis sebagai ekspresi iman kita semua yang sejati. Saudara, bagaimana respon kita? Yakobus 2 ayat 14 sampai 17 dengan tegas mengatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara, bukan sekedar ucapan simpati. Kita mudah berkata Tuhan memberkati. Semoga kamu dapat kehangatan dari Tuhan. Semoga kamu dapat makan ya. Semoga kamu dapat kenyang ya. Saudara, itu adalah iman yang kosong kalau kita cuma ngomong di mulut. Saudara perlu memiliki iman ya, yang hidup. Saudara bisa memberikan pakaian, memberikan jaket kehangatan ya, dan makanan untuk mengenyangkan setiap mereka. Saudara, ayo belajarlah dalam setiap kehidupanmu. Ya, saudari, inilah pelayanan-pelayanan praktis. Bahasa kasih yang saudara bisa terapkan. Karena kasih itu tidak pernah abstrak. Kasih itu bukan hanya di mulut. Kasih selalu konkret di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Kasih itu melihat. Ingat ya, yang pertama kalau saudara belajar kasih itu harus melihat. Harus saudara berhenti. Harus memperhatikan seperti orang Samaria yang baik itu. Saudara harus melihat kebutuhan orang. Anggaplah itu anakmu. Anggaplah itu mungkin orang yang kau kasihi, keponakanmu dan lain sebagainya. Lihatlah kebutuhan itu, berhenti dan perhatikan. Lalu kemudian kalau saudara memiliki kasih, selain saudara melihat, saudara belajar untuk mendekat. Saudara belajar untuk menjangkau, tidak menjaga jarak. Walaupun mungkin saudara yang dikasih oleh Tuhan biasanya kan orang yang di jalanan agak bau ya dalam setiap tubuh mereka. Tetapi saudara tahu ada wajah Yesus di sana. Saudara belajar mendekat. Yang ketiga saudara, ketika saudara mau memiliki kasih yang tidak abstrak tetapi kasih yang konkret, saudara belajar memberi. Baik waktu. Wah, mungkin saudara lihat, aduh udah jam kantor lagi, tetapi ada orang yang kecelakaan, gimana nih? Ya, saudara belajar memberi waktu. Saudara mungkin belajar mengangkat mereka yang mungkin lagi ada di dalam jalanan. Kan ada banyak kecelakaan tuh ya kalau di jalanan. Ada orang-orang yang membantu, ada orang-orang yang tetap melewati. Saudara belajar ya, memberikan waktu, tenaga, mengangkat mereka. Ya, minimal masuk ke ambulans atau masuk ke mobil yang mau membawa mereka ke rumah sakit. Ya, saudara punya sumber daya, pakai untuk memberi.
membantu mereka. Mereka yang di panti jompo, di panti asuhan. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Atau saudara memberikan pengajaran keahlian dalam setiap kehidupan mereka. Soft skill, hard skill dalam setiap kehidupan orang-orang yang kita mau tolong. Saudara, mari. Yang keempat, kalau saudara mau memiliki kasih yang konkret, temani mereka. Berjalanlah bersama dengan mereka. Bukan sekedar memberikan solusi yang cepat lalu kemudian saudara pergi. Berjalanlah bersama dengan mereka. Saudara, ayo. Saya pun belajar ya sebagai hamba Tuhan untuk memiliki kasih yang konkret dalam setiap kehidupan, ya. Setiap kehidupan saya secara pribadi bersama dengan keluarga, terlebih kepada setiap jemaat-jemaat yang kami layani, saudara yang kasih oleh Tuhan. Ya, saudara yang kasih oleh Tuhan, kita belajar untuk saudara dan saya memiliki kasih yang konkret. Jangan tunggu sampai orang datang. Keluarlah. Lakukan Bapak Ibu Saudari, keluar dari komunitasmu. Lihat di sekitar gerejamu. Siapa orang-orang yang terpinggirkan. Ya, dalam setiap hidup saudara. Gereja tidak harus melakukan semuanya sendiri. Bermitralah dengan lembaga-lembaga sosial yang sudah ada. Saudara bisa membangun jejaring. Kalau saudara pastor, tapi saya nggak bisa. Kalau ke sekitar rumah dan lain sebagainya. Saudara, kalau saudara terberkati dengan lembaga-lembaga sosial, saudara juga bisa mendukung mereka, ya. Saudara terberkati dengan pelayanan-pelayanan penginjilan seperti ini pun, saudara juga bisa mendukung. Saudara, melayani orang miskin itu baik. Tetapi bertanya, mungkin dalam setiap kehidupan kita semua, mengapa mereka miskin? Mengapa mereka bekerja? Ya, di dalam setiap hidup mereka padahal upahnya tidak seberapa dan lain sebagainya. Saudara, itulah panggilan kita untuk melayani mereka semua. Untuk melayani mereka-mereka yang tertindas. Karena sistem kita kan, saudari, bisa saja yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Yaitu kapitalis, ya, seperti itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ayo kita belajar supaya saudara dan saya, apakah saudara sudah menjadi gereja, tempat yang ramah, ya, tempat yang nyaman bagi setiap orang-orang yang memiliki gangguan mental, orang-orang yang difabel dalam setiap hidup mereka, orang-orang mantan pecandu, saudari, atau kita sendiri yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Saudara ketemu orang-orang yang datang gereja pakai anting gede-gede di hidung. Anting gede-gede, saudari, ada beberapa anting. Ya, pakai topi. Ya, seperti anak pangnya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kalau mereka hadir di gereja saudara, apakah saudara akan risih? Saudara, mari kita belajar. Semua kita belajar. Ya, kita belajar. Supaya Bapak Ibu Saudari memiliki kasih Kristus dan melihat Yesus di dalam setiap kehidupan orang-orang terpinggirkan. Daripada saudara dan saya mengamati hanya untuk menghakimi setiap hidup mereka. Saudara, saya sudah sampaikan. Saudara, kalau anak hilang itu mau kembali kepada Bapa, Bapa saja memeluk loh. Ya, Bapa itu enggak menghakimi. Bapa itu memeluk. Memberikan yang terbaik buat anak yang hilang itu. Saudara, siapa sih kita? Ya, yang membatasi kasih Bapa kepada setiap mereka. Saudara-saudaraku, ayo, Allah kita ada di dalam setiap kehidupan orang-orang yang termarginalkan, yang terpinggirkan. Bahkan Yesus telah mengidentifikasikan dirinya kepada orang-orang yang terpinggirkan itu. Karena itu saudari yang dikasih oleh Tuhan, jalan menuju pusat hadirat Tuhan justru itu ditempuh dengan berjalan di pinggiran-pinggiran. Melihat orang-orang yang terpinggirkan. Dan mungkin saat ini Tuhan menaruh wajah seseorang di hatimu. Ya, mungkin gak banyak, tapi ada seseorang yang Tuhan taruh di hatimu. Kau teringat wajah itu. Saya tidak kenal wajah itu, tetapi Roh Kudus menggerakkan saudara. Oh iya ya, ada wajah si itu di hati saya, di pikiran saya. Mungkin ada seorang pemulung, mungkin ada seorang janda tua yang kesepian, mungkin ada seorang anak yang berkebutuhan khusus, yang dibuli. Saudara, ada seorang tenaga kerja asing yang diperlakukan tidak adil. Saudara, itu bukan kebetulan. Itu adalah undangan bagi kita semua. Undangan untuk melihat Yesus ada di dalam setiap wajah mereka. Undangan untuk menyentuh Yesus dengan melayani mereka. Ya, saya tahu ada orang-orang di luar negeri yang bekerja. Ya, Bapak Ibu Saudari, merawat orang tua, menjaga, ya, merawat mereka pada masa tuanya. Saudara, lihatlah wajah Yesus di dalam setiap kehidupan yang orang-orang tersebut. Jangan hanya bekerja demi upah. Jangan hanya bekerja demi gaji. Saudari, layanilah tulus dalam setiap hidup mereka. Seperti saudara melihat wajah Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Orang-orang yang bekerja di luar negeri, ayo
Bapak Ibu, layani mereka. Saudara tahu, saudara itu pun saudara bisa melihat Yesus, menyentuh Yesus dalam setiap wajah-wajah mereka. Saudara, biarlah pada saat ini ada undangan untuk mengalami kasih dan kuasa Tuhan yang membebaskan. Baik bagi mereka yang dilayani, baik juga bagi saudara yang melayani. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya tutup setiap kebenaran firman Tuhan pada kesempatan saat hari ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, lihatlah sekeliling kita. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang terhilang. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang terluka, orang-orang yang terbuat. Mereka ada di mana-mana. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan dari tahta kemuliaan, Bapak kita tidak hanya melihat sebagai sebuah masalah sosial. Dia melihat anak-anaknya. Dan 2000 tahun yang lalu, dia mengutus anaknya yang tunggal. Bukan untuk memimpin sebuah pawai kemenangan dari istana ke istana, tetapi untuk berjalan, menyusuri jalan-jalan berdebu, menyentuh orang kusta yang tak tersentuh, makan bersama pemungut cukai yang terkucilkan, dan mati di antara para penjahat. Itulah Yesus Tuhan kita. Mungkin saudara tidak dipanggil untuk menjadi pengkhotbah besar di satu gereja di perkotaan, tapi saudara dipanggil untuk melayani di pedesaan yang jauh dari hingar-bingar dunia. Tetapi ada beberapa keluarga yang saudara layani dengan setia. Tuhan hadir di sana. Tetaplah kuat, tetaplah setia sebagai penginjil-penginjil, ya. Karena saya tahu ada penginjil-penginjil yang masuk ke daerah-daerah. Dia mesti beberapa hari, ya. Misalkan di Papua itu saudari, ada seorang penginjil yang saya kenal. Dia harus masuk beberapa hari sampai di wilayah Bapak Ibu Saudari, ya, di wilayah orang tersebut. 1-2 hari atau berapa hari ya, saya lupa ya. Sekitar berapa hari, karena harus naik kapal. Ya, harus naik kapal bukan kapal ini ya, kayak kapal yang didayung gitu ya, atau pakai boot ya Bapak Ibu Saudara. Dia harus melewati berjam-jam baru sampai wilayah hutan di mana orang-orang Papua ada, ya khususnya dalam pedalaman mereka. Saudara, ada penginjil-penginjil yang diutus seperti itu. Ada kawan saya yang melayani di sana pun. Ya saya lihat gerejanya, ya nggak megah seperti gereja-gereja di Jawa Barat, di Jakarta, atau sebagian besar wilayah kota-kota kita semua. Gerejanya kecil, sederhana. Saudari dikasih oleh Tuhan melayani beberapa keluarga. Tetapi saudari, Tuhan pun hadir di sana. Amin Bapak Ibu Saudari. Tuhan pun hadir di sana. Bapak Ibu, ayo. Dia memilih pinggiran. Dan saat hari ini, dia berdiri di tengah-tengah kita. Bukan dengan jubah dan mahkota emas, tetapi dengan wajah orang-orang yang lapar yang kita beri makan. Orang-orang yang kita bisa sekolahkan dari masa kecil mereka. Makanya Pastor Ndeso punya hati, punya kerinduan, saudari, untuk kita bisa membuka sekolah. Kalau saudara rindu mendukung, maka Bapak Ibu Saudari dukunglah pelayanan ini. Ya nilainya mungkin bagi sebagian besar orang kecil, bisa 50-100 juta. Tapi kecil bagi sebagian orang. Bagi sebagian kecil orang lainnya, Bapak Ibu Saudara, atau sebagian yang lain mungkin nilainya besar. Tapi kalau saudara punya panggilan itu, memberi pendidikan bagi setiap mereka-mereka, anak-anak generasi selanjutnya. Saudara, biarlah pemberian-pemberianmu menjadi berkat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Tuhan terus turunkan setiap kebaikan-kebaikan yang melimpah di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, mungkin ada wajah orang-orang asing yang kita sambut, wajah-wajah orang sakit yang kita kunjungi, dengan wajah orang-orang yang di penjara yang kita hibur. Saudara, mereka adalah altar kita semua. Mereka adalah mimbar kita semua. Mereka adalah meja Holy Communion kita semua, ya, meja perjamuan kita. Ingat ya, perjamuan bersekutu dengan Tuhan bukan hanya sekedar saudara minum anggur dan roti itu, tetapi saudari, persekutuan itu ketika saudara melayani mereka dengan tulus di dalam setiap hidup mereka. Walaupun tidak ada keuntungan dalam setiap kehidupan saudara secara materi, tetapi Bapak Ibu Saudari, saudara sedang menabung kekayaan di sorga yang tidak bisa dimakan ngengat dan karat dalam hidup saudara. Saya tidak menanyakan pada saat ini apakah kau percaya pada Yesus. Saudara, iblis pun percaya dan gemetar. Saudari dikasih oleh Tuhan akan nama Yesus. Tetapi sudahkah kau bertemu dengan pribadi Yesus? Sudahkah kau melihatnya dalam setiap mata orang yatim piatu? Sudahkah kau menjamunya dalam diri seorang pengungsi? Sudahkah kau memeluknya dalam diri seseorang yang sedang putus asa di tengah-tengah kehidupan sekitarmu ataupun keluargamu? Bapak Ibu, mari. Oleh karena itu pada saat ini saya tidak menyerukan untuk sebuah doa, ya,
tetapi saya menyerukan sebuah penyerahan hidup yang total. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, bukan lagi untuk mengejar kemewahan yang akan binasa, saudara, tetapi untuk mengejar kerajaan yang kekal dalam setiap hidup saudara. Serahkanlah matamu untuk belajar seperti Yesus melihat. Serahkanlah tanganmu untuk melihat atau melayani seperti Dia melayani. Serahkanlah hatimu seperti Dia mengasihi saudara. Bapak Ibu, mari kita berdoa di dalam hadirat Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur pada kesempatan pagi hari ini. Kami mengucap syukur pada kesempatan saat ini, dimanapun kami berada. Mungkin kami yang menonton, bisa kami menonton di pagi hari, atau mungkin siang atau malam hari. Ya Tuhan Yesus, biarlah Engkau dengan rela meninggalkan tahta kemuliaan-Mu untuk datang ke pinggiran dunia kami semua. Kami mau terus menyembah-Mu. Dan saat ini kami mengaku, kami sering buta. Buta karena kenyamanan kami. Buta karena prasangka kami. Buta karena keegoisan kami. Mungkin juga buta karena kepintaran kami yang memenuhi kami hanya sekedar knowledge semata. Kami tahu tentang Tuhan, tapi kami tidak mengenal isi hati Tuhan. Ya Bapa, kami telah melewati begitu banyak altar, pertemuan denganmu, dengan mata yang terpejam, hati yang beku. Dan kami mohon ya Roh Kudus pada kesempatan saat ini, pecahkanlah setiap belenggu, setiap kebutaan kami. Kami patahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Berikanlah kepada kami semua ya Tuhan, mata yang baru. Mata yang tidak lagi melihat gangguan, melihat masalah atau ancaman ketika kami mau menolong seseorang. Tapi kami melihat Engkau ada di dalam setiap hidup mereka. Mata yang melihat kemuliaan-Mu yang tersembunyi dalam setiap orang-orang yang Engkau kasihi. Terutama mereka yang terhilang, mereka yang terbuang, mereka yang terluka Tuhan. Ubahlah hati kami dari hati yang berprasangka negatif menjadi hati yang berbelas kasih, hati yang bermurah hati, dari hati yang menghakimi menjadi hati yang merangkul, dari hati yang takut menjadi hati yang berani. Jadikanlah kami gereja-Mu yang otentik, yang jujur, bukan sebuah benteng yang terkunci dari dalam, tetapi sebuah rumah sakit yang selalu terbuka. Bukan sekumpulan orang suci yang terpisah, tetapi sebuah keluarga yang dengan berani pergi ke tempat setiap yang gelap, membawa terang kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Dan biarlah Tuhan Yesus, dalam setiap usia kami yang singkat ini, ketika kami berdiri di hadapan-Mu, biarlah Engkau yang bertanya, aku lapar, dan kamu memberi aku makan. Aku seorang asing, kamu menyambut aku. Masuklah ke dalam perhentian yang telah disediakan bagiku sejak dunia dijadikan. Kami berdoa, hamba-Mu menyerahkan seluruh hidup kami. Biarlah rencana-Mu tergenapi dalam setiap kehidupan kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang hadir dalam diri orang-orang yang terpinggirkan. Dan Tuhan, kami rindu, kami boleh menjadi Tuhan Yesus saluran kasih-Mu bagi setiap orang-orang ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus dari kekal sampai pada kekal. Biarlah berkat-berkat jasmani, terlebih berkat-berkat rohani, Tuhan Yesus tambahkan bagi setiap kehidupan pribadimu, keluargamu, orang-orang yang Kau kasih. Di tengah-tengah bisnis, di tengah-tengah usahamu, di tengah-tengah setiap pekerjaanmu, di tengah-tengah studimu, Tuhan merahmati setiap kehidupan saudara dan saya. Dan biar berkat daripada Bapa di surga mengalir dalam setiap kehidupan saudara, sehingga saudara juga dimampukan menjadi berkat bagi sesama saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua, setiap kita yang diberkati, dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berapa banyak yang terberkati pada kesempatan saat hari ini? Saudara bisa menulis bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih saudara yang sudah tap-tap layar, saudara yang sudah repost, saudara yang sudah memfollow Pastor Ndeso di TikTok maupun di aplikasi merah. Terima kasih Bapak Ibu Saudari. Saudara yang sudah memberikan gift juga, Pastor Ndeso mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, buat kalian yang sudah memberikan persembahan syukur, persembahan kasih lewat pelayanan Pastor Ndeso setiap waktu ataupun setiap harinya, Pastor Ndeso juga mengucapkan terima kasih. Biarlah setiap pemberian-pemberian saudara itu menjadi Bapak Ibu Saudari berkat kemuliaan bagi nama Tuhan dalam setiap kehidupan masing-masing, dan Tuhan berikan setiap kebaikan-kebaikannya yang melimpah dalam setiap kehidupan saudara. Bagi Bapak Ibu Saudari
yang rindu untuk mendukung setiap pekerjaan Tuhan, khususnya lewat channel Pastor Ndeso, saudara, kata kuncinya kalau saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Ndeso dan Roh Kudus menggerakkan hatimu untuk mendukung pelayanan ini, maka Bapak Ibu Saudari, berilah setiap persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, donasi, support, kolekte, apapun namanya Bapak Ibu Saudari, belajarlah bermurah hati. Saudara, setiap pemberian kita apapun namanya, poin yang paling penting yang harus saudara temukan ketika saudara menjadi pengikut Kristus yang bermurah hati ataupun yang rindu memberi, karena Tuhan rindu supaya kita semua bermurah hati dalam setiap kehidupan kita semua. Maka Bapak Ibu Saudari, bagi kalian yang terberkati dan Roh Kudus menggerakkan, saudara bisa memberikan persembahan-persembahan saudara lewat bio profil saya. Ya, saudari, di sana ada rek BCA dan juga ada sosial bus. Ada dua metode. Saudara kalau saudara orang-orang Indonesia, saudara bisa memberikan lewat BCA. Ya, atau bank-bank Indonesia, dan saudara bisa memberikannya lewat BCA. Jangan lupa di SS, di screenshot kepada saya sehingga saya bisa tahu, karena di luar sana kan banyak penipuan. Kita memastikan setiap persembahan kita sampai. Ya Bapak Ibu Saudari, saya juga memastikan setiap persembahan saudara sudah sampai saudari dengan baik ya, lewat pelayanan Pastor Ndeso. Lalu kemudian saudari ini dikasih oleh Tuhan, bagi orang-orang yang ada di luar negeri, Malaysia, Singapura, ya saudari Filipina dan beberapa negara Asia lainnya, saudara yang terberkati lewat pelayanan Pastor Ndeso, saudara juga bisa memberikan lewat sosial bus atau lewat gift-gift yang diterbangkan ya. Kalau di TikTok kan seperti itu ya Bapak Ibu Saudari. Jadi itu saja pada kesempatan saat hari ini. Saudara, mulai minggu ini nanti Kilau Cantik Ilahi kita kembali ke hari Selasa jam 11 siang. Nanti Rabu siang Bu Gembala akan mengambil kembali ya tugas pelayanan untuk worship and prayer ya jam 11 siang hari Rabu. Saudara, ya kalau nanti malam ya Bapak Ibu Saudari saya akan sampaikan. Tapi sebagian besar nanti kalau tidak ada program Kilau Cantik Ilahi maupun worship and prayer itu siang-siangnya Bapak Ibu Saudari, kemungkinan besar setiap siang jam 11-an sampai jam 1-an, saudara juga bisa menonton kembali channel Pastor Ndeso di TikTok ini. Saudara, ada voice chat dari Pastor Ndeso setiap siang, ya sekitar 2 jaman. Saudara juga bisa kembali berkumpul ya, untuk mendengarkan firman Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Saya nggak akan tampilkan muka, tetapi hanya voice chat yang saya bisa tampilkan setiap siang hari. Puji Tuhan, itu saja beberapa pengumuman sepanjang minggu ini. Bagi saudara yang terberkati lewat program Refresh dan Reset, saudara bisa hadir setiap 7:30 semua waktu Indonesia Barat, setiap harinya, Senin sampai Sabtu. Minggunya kita ibadah raya, pagi jam 7 pagi, ya dan jam 5 sore. Saudara, puji Tuhan, saya percaya saudara yang hadir, ya secara terus menerus lewat pelayanan Pastor Ndeso, saudara pasti akan terberkati.